Masters. Di antara banyak banget kegiatan unik di sini, saya ketemu dengan salah satu penikmat Georgetown ini, dan dia kegiatan unik banget. Kita langsung lihat aja kira-kira kegiatannya apa sih. Oke, hi, what's your name? Julius. Julius, okay, hi. So, can you tell us a bit about this unique bike here? Sure. This is a 36-inch all-terrain cross-country unicycle that's made for distance, made for off-road. And so it's, I usually, on Saturdays, I do about 24 miles on it. 24 miles? Yeah. Today I did 21 miles on it. So I like to take a lot of trails around the area, like Mount Vernon Trail, the Capitol Crescent Trail, and actually this is this bike has hydraulic brake on it. It has Which one is the handlebars brake? right here. Oh, so you just press that. Yeah. Okay. And it's got, handlebars. It's got a bike computer. Oh, wow. It's pretty fancy. Yeah, it is. It's not your typical unicycle. Okay, so you only ride this during the weekend, or? Oh, I ride during the week as well. Like during the week, I'll do maybe 11 miles after work. But just for more fun, you fitness. don't ride this like to work, or? No, just for fitness. But I do ride from Alexandria, Virginia to DC and back, and so it's a commuter bike. So is it hard? Because it looks really hard. I mean, with this one big wheel. Oh no, it is really difficult. I learned on a 20-inch unicycle when I was like 12 years old. How many inches? This is 36-inch. 36. So this is the largest wheel in production right now. Oh my god. And so it covers a lot of distance, a lot of speed. It's made for off-road and like I said before, trails. So you started with smaller wheel. Yeah, and then I advanced to like a 24-inch. When I got good at it, my dad bought me a 24-inch unicycle. So how fast can you go with this bike? I've got up to like 17 miles per hour on it. Yeah, which for one wheel is not too bad. But yeah, so it's for fitness. I do it for fitness. It's a great workout. Yeah, okay. For your core, for your legs and your cardio. So it's a lot of fun too. It's you can kind of work out and have fun while you're doing it. So if other people like want to try this, do you recommend that they pick like a specific, I don't know, lesson or like course, or they can just go? Yeah, well, if they're interested, I recommend they start with a smaller unicycle. Obviously, maybe a 20-inch unicycle. When I learned, I used poles. There's some poles that you can get to help you, kind of analogous to like training wheels. And some people learn by holding on to a fence and doing it that way. So there's different methods to learn, but I recommend that if someone's beginning, that they consult with unicycle.com. Unicycle.com? Exactly. That's where I got this unicycle, and they have like. Okay, maybe I'll check that website one time. Yeah, it's a website for everything, obviously. Okay. Yeah. Apa kabar? Ketemu lagi nih kita di segmen kampus. Nah, banyak nih yang mengirim email dan bertanya-tanya kenapa sih banyak mahasiswa yang ingin dan niat untuk sekolah di luar negeri memilih Amerika. Nah, sebagai informasi, di Amerika itu ada 3.000 universitas yang menawarkan program S1, sekitar 1.000 yang menawarkan program S2, dan kurang lebih 400 yang mempunyai program S3, dan tentunya sebagian besar dari universitas itu menerima mahasiswa asing. Banyak universitas di Amerika yang mempromosikan dirinya sebagai universitas skala internasional. Tapi bukan itu aja yang membuat calon mahasiswa Indonesia tertarik melanjutkan studi ke Amerika. Kelengkapan fasilitas dan kualitas pengajar menjadi daya tarik yang kuat. Kenapa orang pilih Amerika itu karena satu, seperti kita ketahui Amerika negara adidaya dengan menawarkan pendidikan yang sangat bagus bagi para siswanya, dan kemudian juga ijazah atau degree yang diakuin, dan satu lagi adalah pengalaman budaya yang tentunya akan sangat memberikan manfaat
Keputusan untuk melanjutkan studi di Amerika memerlukan persiapan yang memakan waktu panjang dan pikiran yang bulat. Yang udah pasti, calon mahasiswa harus memenuhi tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL. Untuk berangkat ke US itu, first Anda harus ngambil TOEFL test untuk mereka yang akan sekolah di sana. Kemudian ada yang namanya GMAT, GRE. Pada saat ini saya hanya mengambil GRE karena saya mengambil mata kuliah di luar mata kuliah science. Jadi social science Anda harus ngambil GRE. Kemudian juga tentu saja dana, Anda harus mempersiapkan dengan baik dana Anda di sana. Jangan sampai Anda kekurangan dana di sana dan terlantar. Dan jumlah biaya yang dimaksud Aryo itu berbeda untuk masing-masing universitas. Biasanya untuk universitas negeri seperti universitas yang mempunyai kata-kata state di dalamnya seperti Ohio State University relatif murah daripada universitas swasta. Tapi ada juga loh cara lain sebuah universitas membantu calon mahasiswanya untuk bisa masuk ke kampus mereka. Prosesnya agak berbeda untuk saya karena kebetulan aku memang Fulbright scholar. Jadi proses untuk aku pribadi, aku harus ngelamar ke Fulbright dulu, baru melamar ke universitas yang aku inginkan. Proses melamar ke Fulbright dulu, Fulbright diterima untuk beasiswa Fulbright, baru Fulbright memandu kamu mau melamar ke universitas apa aja. Tapi untuk urusan application saya sendiri yang ngurus ya. Maksudnya gimana pun juga memang itu harus nilai aku, terus essay yang harus dibikin aku sendiri. Nggak ada bantuan dari Fulbright kecuali mereka teliti aja apakah semua sudah diisi sesuai dengan formulir segala macam. Lulus ujian TOEFL dan mempunyai kemampuan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan serta memiliki dana yang memadai adalah salah satu faktor dasar untuk dapat kuliah di Amerika. Tapi selain itu ada juga yang penting, yaitu persiapan mental. Persiapan secara mental yang utama, bahwa mereka nanti akan menghadapi kelas lecture yang cukup besar, jumlah mahasiswanya. Paling tidak mereka harus mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam hal pendengaran juga, calon mahasiswa Amerika sebaiknya mereka mempersiapkan diri untuk berani bicara di dalam kelas, berani berpartisipasi di dalam diskusi. Kemudian dalam hal budaya, mereka juga paling tidak mempersiapkan diri karena situasi kelas di Amerika itu juga sedikit informal. Nah, Popnoters, kira-kira seperti itulah gambaran jika kamu ingin kuliah di Amerika. Tadi sudah jelas ya persiapannya dan alasannya Aryo kenapa dia memilih kuliah di sini. Tapi kalau kamu ada keinginan, pasti ada jalan. If there's a will, there's a way. Sekian dulu, saya Vivit Kaffi untuk segmen kampus kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kirim email ke voapopnotes@voanews.com. Sampai jumpa. Hey, I'm Warren Brown. You're watching VOA Pop Notes, and don't go anywhere. Stay right here.